Mantan gelandang Milan beberkan alasan kesulitan Kessie awal musim ini. Situasi yang mengelilingi Kessie terus mendominasi berita-berita utama di media seputar Rossoneri menyusul ketidakpastian mengenai masa depannya dan apakah ia akan memperbarui kontraknya dengan raksasa Serie A tersebut atau meninggalkan klub dengan status bebas transfer seperti Gianluigi Donnarumma dan Hakan Çalhanoğlu. Menurut pemberitahuan dari Tuttosport, proses pembaruan kontrak pemain internasional Pantai Gading tersebut saat ini tengah macet. Padahal, kerjasama dengan Milan akan berakhir pada 30 Juni 2022. Performa mengecewakan awal musim ini tak lagi sesuai dengan permintaan sang bintang dan agennya. Eranio pun berbicara kepada TMW yang mengenai kesulitan yang dialami gelandang 24 tahun tersebut meskipun musim lalu ia tampil begitu sensasional. Menurut pendapat saya, masalah sebenarnya Kessie adalah ia telah menarik kereta cukup lama. Ia memainkan semua pertandingan tanpa melewatkan 1 menit pun dan dia melakukan di level luar biasa, ujar Eranio. Dia juga bermain di Olimpiade dan manusiawi. Saat Anda terlalu banyak bermain, mengalami penurunan psikologis. Selain itu sayangnya ada juga masalah kontrak dan dia berusaha membuat suaranya didengar menyusul performanya. Itu adalah situasi yang tidak nyaman, tapi kartu merah kemarin tidak terkait dengan kegugupan. Tetapi kondisi fisik yang tidak cemerlang. Dia tidak sekuat biasanya, tetapi itu normal. Terus bersinar bersama Milan, Madrid pantau perkembangan Brahim Diaz. Brahim kembali tampil impresif dalam pertandingan melawan Atletico Madrid tengah pekan ini saat ia berhasil mengemas umpan gol baru yang membuat Rafael Leao membawa Rossoneri unggul 1-0 sebelum digantikan sesaat sebelum 1 jam laga berjalan lantaran tampak kelelahan setelah kerja keras selama beberapa pekan terakhir. Playmaker 22 tahun tersebut telah membukukan 4 gol musim ini dengan 3 diantaranya merupakan gol kemenangan. Namun, masa depannya bersama Milan masih dalam tanda tanya besar. Ia direkrut dengan status pinjaman hingga musim panas 2023. Namun masih belum diketahui apakah ada pilihan pembelian atau klausul pembelian kembali di pihak Los Blancos dalam kesepakatan tersebut. Jurnalis Filippo Ricci dari Tutti Convacci pun memberikan pandangannya mengenai perkembangan Brahim dan menyebutkan bahwa Real saat ini tengah memantau situasi bintang mereka di Serie A dan tak menutup kemungkinan mereka akan menariknya sewaktu-waktu. Akan tetapi, menilik performanya sekarang ini, Rossoneri tentu bakal berjuang keras mempertahankannya. Kejutan di Madrid. Zidane tidak melihatnya di sini. Ancelotti memahami bahwa lebih baik membiarkannya pergi untuk dipinjamkan lagi. Kini, ia sedang memantaunya dengan rasa penasaran. Talenta selalu memiliki itu. Sedikit penunjukan, kami harap akan menemukan kontinuitasnya itu, ujar sang jurnalis. Negosiasi mandek, AC Milan tutup buku dengan Romagnoli. Raksasa Liga Italia, AC Milan ternyata tak berniat memperpanjang kontrak Alessio Romagnoli. Rossoneri tampaknya sudah siap untuk tutup buku dengan Il Capitano. AC Milan bakal kehilangan 2 pemain sekaligus pada akhir musim 2021-2022, keduanya yakni Franck Kessie dan Alessio Romagnoli. Kessie dan Romagnoli akan mengikuti 2 pendahulunya yakni Gianluigi Donnarumma dan Hakan Çalhanoğlu yang hengkang dengan status pemain gratisan. Berbeda dengan Kessie yang beberapa kali diusahakan manajemen untuk dapat perpanjangan kontrak, Romagnoli tak dapat servis serupa. Ada banyak faktor, namun yang paling berpengaruh yaitu faktor agen Romagnoli, Mino Raiola. Hubungan antara AC Milan dan Raiola makin memburuk belakangan ini. Sebelum hubungan kedua belah pihak makin memburuk pun, Raiola mengirim sinyal jika Romagnoli tak akan menambah masa baktinya di San Siro dan akan ia bawa ke Juventus. Romagnoli dan De Ligt adalah salah satu bek terkuat di Eropa. De Ligt masih memiliki kontrak sementara Romagnoli berakhir tahun depan, kata Raiola. Saya pikir mereka bisa bermain bersama tahun depan di Juventus, tapi hati-hati karena De Ligt juga bisa meninggalkan Juve di akhir musim. Beginilah cara kerja pasar, terangnya. Kini, gonjang-ganjing masa depan Romagnoli semakin terang benderang setelah pakar transfer Italia, Gianluca Di Marzio, membocorkan jika AC Milan akan tutup buku dengan Romagnoli. Jurnalis Gianluca Di Marzio membocorkan jika raksasa Liga Italia AC Milan akan tutup buku alias menutup kisah dengan Alessio Romagnoli. Meski sang kapten tampil sebagai starter dan menunjukkan penampilan apik, namun AC Milan tak berniat memperpanjang kontraknya yang habis akhir musim ini. Kami sudah melupakan Romagnoli, meski kapten AC Milan akhir-akhir ini dia bermain dan tidak lagi jadi pemain cadangan. Saya pikir negosiasi kedua belah pihak sudah mendesak, jelas Di Marzio. Selepas angkat kaki dari San Siro, Alessio Romagnoli kemungkinan besar akan menyeberang ke rival Liga Italia bersama Juventus. Ex-AS Roma itu
diproyeksikan menjadi suksesor Giorgio Chiellini. Keputusan Pioli soal Giroud dipertanyakan. Rossoneri harus bermain dengan 10 pemain selama lebih dari 1 jam melawan Los Rojiblancos, namun hal tersebut tampaknya tak cukup. Kendati demikian, hampir semua taktik yang dijalankan Pioli sudah tepat, bahkan setelah kartu merah Franck Kessie. Sebagaimana yang dikemukakan oleh La Gazzetta dello Sport, Milan mampu mendominasi Atletico hingga Kessie diusir wasit. Kejadian tersebutlah yang mengubah segalanya dan sang manajer terpaksa melakukan beberapa perubahan yang tak ideal. Surat kabar tersebut bahkan memberi mantan bios Fiorentina tersebut rating 6,5/10, mengingat meski dengan kekalahan mereka, Rossoneri hampir mengamankan setidaknya 1 poin. Dan sebagaimana yang disebutkan, raksasa Serie A tersebut mampu mendominasi permainan sebelum kartu merah dan taktiknya pun benar-benar membuahkan hasil. Kendati demikian, ada satu keraguan terkait pilihan pemain Pioli. Pada babak kedua, ia memasukkan Oliver Giroud untuk menggantikan Rafael Leao yang tampil begitu fantastis dalam laga tersebut. Duel kontra Los Rojiblancos mungkin bukan pertandingan ideal bagi pemain internasional Prancis, terutama dengan kondisi fisiknya yang belum dalam kondisi 100% setelah pulih dari cedera. Bagaimanapun, sang manajer memang layak dipuji atas taktik yang diterapkannya meskipun tentu saja ada hal-hal yang masih perlu diperbaiki.